Jadi tidak bisa menghakimi Sintayong dengan beberapa laga dengan kekalahan, kemudian dianggap sebagai kegagalan yang membuat dirinya tidak diperpanjang. Nah, tonton kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Namun di sini saya akan membahasnya mengenai beberapa permasalahan yang mungkin patut sekali kita perbincangkan karena di sini menyangkut masa depan pelatih kita yakni Sintayong, dan tentu kita akan melihat ya, dan kita akan membuka cakrawala bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Nah, saya di sini akan membahas apakah Sintayong saat ini terkena PHP, dalam artian memang selama melatih Timnas Indonesia hingga akhirnya kontraknya akan habis di bulan Desember nanti, belum sama sekali ada tanda-tanda bahwa Sintayong ini diperpanjang. Nah, kita akan membongkarnya apakah sebenarnya ada alasan-alasan tertentu di tubuh internal PSSI ataukah memang ini memang hanyalah proses saja sembari kita menunggu waktu bagaimana PSSI memperpanjang Sintayong atau tidak. Yang jelas di sini saya akan membongkarnya. Nah, di sini saya langsung saja untuk pertama saya akan membongkar alasan-alasan mengapa PSSI mungkin sedikit berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Bahkan yang terbaru, PSSI sudah menghentikan Sintayong untuk melatih Timnas Indonesia U20 ya. Ini akan menjadikan Sintayong hanya fokus ke dua kelompok umur, yakni kelompok umur U23 dan juga senior. Tentu ini akan menjadi hal bagus ya menurut saya, karena Sintayong kerjanya akan lebih mudah dan juga kerjanya tidak terlalu berat seperti 3 tahun yang lalu. Nah, di sini alasan yang pertama mengapa Sintayong ini tidak diperpanjang oleh PSSI hingga saat ini. Alasan ini mungkin bisa teman-teman buka juga sesuai cakrawala teman-teman. Yang pertama yakni PSSI masih ragu dengan kapasitas Sintayong. Semenjak PSSI diambil alih oleh Erick Thohir, memang segala sesuatu Erick Thohir memang berhati-hati. Ini hal wajar lantaran PSSI memang menginginkan bagaimana perkembangan prestasi timnas yang lebih baik. Nah, PSSI saat ini juga sudah bertemu dengan Sintayong melalui Erick Thohir. Nah, ini pun sampai saat ini juga belum ada titik terang apakah Sintayong akan diperpanjang atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, masih mau melihat hasil SEA Games. Kita sudah tahu bahwa SEA Games saat ini sudah berjalan. Nah, sembari menunggu itu tentu Sintayong ya dan juga PSSI masih sering atau masih terus berkoordinasi. Namun sepertinya dengan adanya SEA Games ini akan menjadi hal yang memang ditunggu-tunggu. Apakah Indonesia akan juara atau tidak? Tentu jika Indonesia juara di bawah asuhan klub kepelatihan Coach Indra Safri, tentu pihak yang ingin kontrak Sintayong berakhir di bulan Desember ini tentu akan lebih senang, lantaran selama di SEA Games Sintayong belum menjuarai piala SEA Games dan juga Sintayong tidak mendapatkan hasil apapun, hanya mendapatkan peringkat ketiga. Nah, jadi ini bisa dikatakan bahwa kontrak Sintayong itu menunggu bagaimana hasil dari SEA Games ini. Mungkin jika SEA Games juara, ya kita tahu bagaimana yang terjadi. Namun itu hanya perspektif atau pandangan kita. Nah, kita harus teman-teman ya, husnuzon terhadap PSSI bahwa dengan hasil misal Indonesia juara, diharapkan Sintayong tetap melatih Timnas Indonesia. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya, mengapa sampai saat ini Sintayong ya belum diperpanjang, padahal sebenarnya PSSI dan juga Sintayong sudah bertemu dan hasil pertemuan itu juga belum sama sekali memiliki titik terang. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan, sebenarnya ada apa yang terjadi di tubuh internal PSSI. Nah, padahal Sintayong pun ketika diwawancarai oleh media, mengapa ingin bertemu dengan Ketua Erick Thohir, ingin membahas masa depannya. Nah, ini yang harus kita tunggu. Nah, kemudian yang selanjutnya, alasan mungkin belum diperpanjang oleh PSSI hingga saat ini, yakni sinyal diperpanjang sebenarnya ada, tapi kontrak STY juga akan berakhir Desember. Nah,
di sini sebenarnya sinyalnya itu ada, nonton. Saya lihat dari beberapa postingan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, ya, dia ingin sekali memulai tantangan baru dan dia akan menerimanya. Itu saya kutip dari Instagram Shin Tae-yong. Artinya memang Shin Tae-yong ini masih memiliki peluang untuk bisa melatih timnas Indonesia, ya, di tahun 2023. Nah, artinya sampai saat ini memang belum ada sama sekali titik terang bagaimana hasil pertemuan itu. Nah, Shin Tae-yong akan menerimanya. Nah, Shin Tae-yong ini akan menerimanya, saya kutip dari Instagramnya. Dan saya lihat kemarin Erick Thohir mengumumkan bahwa Shin Tae-yong memang diutus atau diresmikan untuk melatih timnas U23 dan juga senior. Nah, jadi nyambung antara saya akan menerimanya untuk fokus U23 dan juga senior. Nah, ini adalah keputusan baru dari PSSI. Nah, secara profesional, di sini saya akan membahasnya secara profesional. Tentu kita akan mengacu bagaimana kontrak dari pelatih-pelatih yang memang memiliki grade A, ya. Saya anggap Shin Tae-yong ini memang pelatih kelas dunia. Dia sudah pernah melatih, ya, Seongnam, ya, klub terbesar di Korea. Kemudian pernah masuk di Piala Dunia bersama Korea Selatan. Artinya pelatih ini juga tidak ecek-ecek. Kemudian pernah menjuarai Piala Liga Champion Asia bersama Seongnam di tahun 2009. Artinya memang Shin Tae-yong ini memang menjadi pelatih grade A. Nah, kebanyakan jika memang sebuah tim ataupun negara ingin mengontrak salah satu pelatih atau ingin mengontrak pelatih, biasanya jika diperpanjang dia akan mengontraknya sebelum setengah tahun, ya, sebelum setengah tahun atau setahun sebelum kontraknya habis. Hal ini untuk antisipasi atau jaga-jaga agar nantinya pelatih ini tidak diambil oleh negara lain atau dibajak oleh negara lain. Nah, ini yang diwanti-wanti karena kita tahu, ya, pelatih grade A ini sangat sulit untuk dicari, dan Shin Tae-yong ini sudah menemukan bagaimana culture atau budaya sepak bola nasional atau sepak bola Indonesia. Nah, inilah yang harus diantisipasi, jangan sampai PSSI nanti menunda-nunda kontrak Shin Tae-yong, menunda terus. Ternyata ada tim yang masuk dan menegosiasi dengan Shin Tae-yong, dan Shin Tae-yong sepakat dengan alasan mahar atau gaji dan lain sebagainya. Itu akan menjadi kerugian menurut saya jika Shin Tae-yong lepas di penghujung akhir kontraknya karena tidak diikat atau tidak segera diikat oleh PSSI. Nah, kemudian yang selanjutnya yang membuat kita saat ini bingung, ya, mengapa Shin Tae-yong ini tidak diperpanjang atau belum diperpanjang. Ya, kita anggap saja kita harus bersabar karena saya yakin Pak Erick Thohir juga sudah menyiapkan beberapa strateginya untuk timnas Indonesia. Namun di sini lagi-lagi teman-teman ada grup anti Shin Tae-yong. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Karena apa? Tentu, ya, saya yakin tujuan dari grup itu, ya, grup itu juga memiliki tujuan yang sama, ya. Ini ingin mengembangkan prestasi timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun apa gunanya jika pelatih lokal, ya, tidak pro dengan Shin Tae-yong, kemudian ingin menjatuhkan salah satu, menurut saya itu persaingannya tidak sehat. Nah, inilah yang ditakutkan. Nantinya saya tidak menuduh ataupun apa, ya, saya tidak menuduh, ditakutkan ada beberapa oknum yang mengintervensi orang dalam yang ada di dalam tubuh PSSI sehingga membuat PSSI mengambil keputusan yang salah dengan tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Nah, anti STY ini disebabkan dari beberapa macam. Salah satunya seperti STY dianggap gagal karena menukangi timnas selama kurang lebih 4 tahun tetapi belum ada hasil. Kemudian progres pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang tidak memiliki dampak sama sekali di tubuh timnas Indonesia. Ini memang menjadi kekuatan argumen bagi orang yang kontra dengan Shin Tae-yong. Nah, ini pun diperkuat lagi dari beberapa pengurus lama yang kita tidak perlu sebutkan, ya, seperti pengurus lama yang saya kutip di sini. Pengurus lama pernah meminta ketika STY gagal di Piala AFF, ya, kalau gagal ya out lah. Nah, teman-teman bisa pertimbangan atau bisa lihat itu statement siapa.
Tempat dipersilakan. Para pemuja STY waktu dan tempat dipersilakan. Dipersilakan ngapain Pak? Ya sudah dipersilakan. Dipersilakan apa nih Pak? Ya dipersilakan. Kita komentar. Komentar. Waktu dan tempat dipersilakan ke tempat. Gagal AFF. Gagal AFF Pak. Iya, gagal out lah. Out. Aduh kan. Teman-teman tahu bahwa itu masih ada di dalam kepengurusan PSSI hingga saat ini. Ditakutkan seperti itu. Sudah ada grup anti STY, kemudian ada beberapa orang lama yang juga tidak suka dengan STY. Nah, ditakutkan ini akan semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, mengapa Sintayong tidak diperpanjang atau belum diperpanjang? Nah, kita tahu di bulan Juni, kemudian Agustus, kemudian bulan 11 hingga 12 jadwal Indonesia itu sangat padat hingga FIFA Matchday, kemudian untuk U23 itu ada Asian Games, kemudian nanti kualifikasi Piala Dunia, dan terakhir nanti ada Piala Asia. Nah, menurut saya ini akan menjadi ajang penghakiman atau penilaian bagi publik ataupun PSSI dan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk melihat Sintayong ini, apakah dia masih layak menjadi bagian timnas Indonesia atau tidak, apakah diperpanjang atau tidak. Nah, ini akan menjadi ajang penghakiman. Nah, menurut saya ini tidak fair ya. Menurut saya tidak fair jika nanti Sintayong gagal kemudian dirinya akan menjadi korban dalam kegagalan itu, karena menurut saya Indonesia itu yang dibenahi bukan hanya bagaimana kualitas pemain, kemudian formasi ataupun strategi, tetapi dengan era baru dari Erick Thohir ini diharapkan bisa merevolusi sepak bola dari aspek. Makanya saya sangat setuju bagaimana Erick Thohir memberantas match fixing, kemudian pengaturan skor dan lain sebagainya. Ini akan menjadi hal yang sangat bagus, dan inilah bukti Erick Thohir untuk mentransformasi. Jadi tidak bisa menghakimi Sintayong dengan beberapa laga dengan kekalahan kemudian dianggap sebagai kegagalan yang membuat dirinya tidak diperpanjang oleh timnas Indonesia. Nah, tentu dalam hal ini ya ini sudah menjadi ajang penghakiman jika Indonesia kalah. Nah, tentu yang terakhir ya, ini pesan dari saya atau argumen dari saya, tentu saya berharap atau mungkin supporter timnas Indonesia berharap meminta kebaikan kepada PSSI sebagai bentuk aspirasi dari kami ya, bukan hanya saya ya, mungkin dari teman-teman semua, karena kita semua sudah menilai bahwa progres itu ada, progres itu nyata dari Sintayong, dan progres itu memang benar-benar luar biasa, bisa meloloskan Indonesia di Piala Asia. Kemudian dari kelompok umur Sintayong bisa mengorbitkan pemain-pemain muda hingga ke senior, bahkan bisa dikatakan salah satu dari tim Asia Tenggara yang timnas seniornya memiliki usia di bawah rata-rata 24 tahun. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya ya, lagi-lagi menurut saya, kalau memang Sintayong dipertahankan hingga 2-3 tahun, pemain-pemain ini akan memiliki usia emas seperti Marcelino, Rahmat Irianto, Pratama Arhan, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, kemudian ada lagi Ivar Jenner, dan pemain-pemain keturunan lagi. Sintayong belum merasakan apa yang dia tanam. Nah, seperti itu, apa yang dia tanam itu belum ia rasakan. Jadi jika Sintayong harus out di tahun 2023 ini, menurut saya sangat disayangkan. Berilah kesempatan kurang lebih 2-4 tahun lagi ataupun lebih lama lagi, karena kita tahu proses itu sangat lama sekali dan memang Indonesia saat ini membutuhkan sosok Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju dengan statement ini? Jika kalian setuju, silahkan kalian tulis di kolom komentar mengenai argumen kalian.